Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, kemarin kan gue udah sempat bahas iPhone 13 untuk versi Q&A-nya, dan kayaknya masih banyak banget yang nanyain soal iPhone 11 apakah masih worth it dibeli atau enggak di tahun 2023. Dan emang kayaknya kalau misalnya gue cek di marketplace, untuk harga iPhone 11 itu udah banyak yang jual di under 7 jutaan, dan itu yang versi baru ya, untuk yang garansi resmi Indonesia. Jadi kayaknya menarik nih, di video kali ini gue akan bahas Q&A versi iPhone 11. Ya udah, gak usah lama lagi, yuk kita bahas. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Nanda Suryatama 947. Tolong bang, saran, bingung banget ini. Kan aku ada iPhone XR tapi Inter. Takut aku kalau emailnya kebega lagi. Saran bang, mending tuker tambah iPhone 11 iBox apa beli HP Android? Oke, saran gue mending tuker tambah aja ke iPhone 11 iBox. Selain email lu aman, lu juga dapat beberapa upgrade dari iPhone XR sebelumnya. Dari mulai kamera sampai ke bagian performance juga. Untuk software update-nya juga masih kemungkinan dapat sampai iOS 18. Jadi ya kalau lu mau pakai 3 tahun ke depan harusnya aman sih. Lagi pula juga sekarang harga baru iPhone 11 lagi murah-murahnya. Gue cek di Tokped, untuk varian 64 GB nya ada di 6,9 jutaan. Oh ya, kenapa gue nggak nyaranin ke Android? Karena lebih ke data aja sih. Sayang aja kalau misalkan datanya udah banyak yang ada di iCloud, lalu pindah ke Android ya bakal hilang juga. Terutama di aplikasi WhatsApp. Dan kalau ngomongin UI experience, gue rasa kalau misalkan emang lu udah terbiasa dengan iOS, ya mending stay aja di iOS. Belum tentu kalau misalkan lu pindah ke platform Android, lu bakal ngerasa nyaman. Oke, next pertanyaan dari calon orang sukses 7952. Minta saran nih teman semuanya, bulan depan saya pengen ganti HP, niatnya pengen coba iOS tapi bimbang nih dengan pilihan antara Samsung A54 atau iPhone 11 128GB. Oke gini, sebelum bingung, saran gue mending lu tentuin dulu HP-nya nanti bakal dipakai untuk kebutuhan apa. Kalau emang untuk kebutuhan kerja atau mungkin streaming film, gue rasa pilih Samsung A54 adalah pilihan yang paling oke sih. Karena dia punya layar yang lebih besar, AMOLED, dan udah punya refresh rate di 120Hz. Untuk warna dari layarnya juga khas Samsung ya, yang vivid. Jadi kalau misalkan dipakai untuk nonton film pasti bakal nyaman banget. Dan kalau untuk ngomongin soal kerja, buat kerja gitu ya, gua rasa di platform Android itu punya kebebasan kalau soal urusan untuk transfer file. Karena dia punya file manager yang bakal buat gampang untuk pindah-pindah file gitu. Tapi kalau misalkan emang kebutuhan lu buat sosial media gitu, atau lu punya bisnis yang mengharuskan lu untuk membuat konten video, jualan live, atau lu yang berprofesi sebagai content creator, pilih iPhone 11 menurut gua adalah pilihan yang paling tepat. Karena dalam hal videografi, iPhone 11 masih sangat oke kalau dipakai untuk dipost di sosial media. Sampai sekarang masih bisa gue bilang untuk aplikasi-aplikasi sosial media di platform iOS masih lebih unggul ketimbang platform Android. Ya lebih optimal aja sih. Jadi ya semoga dengan jawaban gue lu bisa tentuin pilihannya. Oke, next pertanyaan dari Mukhandi Abdullah 5223. Kenapa iPhone nggak perlu promo-promo tetap laku, nggak kayak Android harus promo-promo di TV? Ini pendapat gue pribadi ya. Jadi kalau misalkan kalian ada yang nggak setuju juga nggak apa-apa. Jadi gini, kenapa brand Apple selalu bisa tetap laku meskipun harganya mahal? Ya karena dari brand Apple-nya itu sendiri dia udah punya value yang tinggi. Karena selalu punya ide-ide menarik dan nantinya bakal jadi tren gitu. Semua pabrikan smartphone juga ujung-ujungnya pada ngikutin ke Apple. Apple tuh sampai sekarang pinter banget dalam hal marketing. Bahasa marketing mereka itu bisa gue bilang jenius sih. Yang bikin orang tuh ngerasa kayak, wah gue harus punya brand Apple nih, gue harus bisa beli iPhone. Kalau gue bisa beli itu ya gue keren gitu. Jadi kalau misalkan gue lihat sekarang, semahal apapun Apple kasih harga untuk iPhone-nya, makin banyak juga yang beli. Jadi kayak apa ya, kayak perhiasan gitu. Ketika lu bisa beli barang mahal tersebut, ya status sosial lu juga ikutan naik. Dan gua rasa di Indonesia status sosial masih sangat penting sih. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal fitur untuk Apple, fitur-fiturnya masih jauh ketinggalan sih ketimbang Android.
Tapi ya hebatnya Apple, dia bisa buat sebuah teknologi yang udah lama ada gitu, dibuat versi dia sendiri dan jadi beda, yang nanti bakal diikutin sama brand-brand Android. Contohnya adalah Dynamic Island. Ya, itu adalah teknologi layar punch hole yang udah lama banget ada di Android, dan para pabrikan smartphone Android juga mikir gimana caranya ilangin punch hole dengan sempat buat kamera under display yang biar kelihatan layarnya itu full semua tanpa ada notch atau punch hole. Dan itu keren sih. Tapi Apple datang belakangan dengan layar punch hole, dan ini dibikin ada animasinya gitu dan keren gitu. Siapa yang mikir layar punch hole bisa dibuat semenarik itu? Tapi Apple bisa kepikiran. Dan sekarang akhirnya banyak brand-brand Android yang jadi ikutan juga punya Dynamic Island versi mereka. Yaitu bisa gue bilang sih, secara general dia emang soal urusan teknologi bisa gue bilang ya cukup ketinggalan. Tapi ya dia nunggu teknologinya itu matang banget dulu dan dibikin yang berbeda. Itu sih yang gue salut dengan Apple. Oke, next pertanyaan dari Anan Prastia 1309. Bang, kalau iPhone 11 Pro masih worth it nggak? Kalau dibilang masih worth it ya masih, karena emang dari segi spesifikasi dia lebih tinggi ketimbang iPhone 11, terutama di bagian kameranya. Jelas masih oke banget. Asalkan lu bisa dapat barang yang masih bagus ya. Di sini yang gue bilang bagus adalah bagus dalam hal layar, nggak ada yang diganti-ganti, baterai juga masih cukup irit, dan kalau bisa baterai health-nya itu di atas 80%. Dan satu lagi gue nyaranin dulu untuk cari iPhone 11 Pro yang garansi resmi Indonesia aja. Jadi lu nggak perlu ribet untuk masalah email kebegal atau enggak gitu. Kenapa gue nyaranin cari yang masih kondisi bagus? Karena gini, iPhone Pro series Apple itu cuma diproduksi dalam waktu 1 tahun aja. Jadi bisa gue bilang sekarang agak sulit untuk dapat unit yang benar-benar masih bagus. Jadi kalau misalkan lu dapat unit yang bagus dan lu udah confirm itu belum pernah dibongkar, ya itu worth it aja sih. Langsung sikat aja mendingan. Lanjut pertanyaan dari Mayang Nurul Aulia 7113. Mending mana, iPhone 11 atau Samsung S21 FE? Oke, sama kayak pertanyaan sebelumnya, kalau emang kebutuhan untuk kerja, streaming, pilih S21 FE aja karena lebih fleksibel terutama dalam hal transfer data. Untuk fotografi juga gue bilang masih lebih oke di S21 FE karena untuk hasilnya lebih detail, dan untuk hasil jepretan Samsung tuh udah biasanya dia udah masuk ke kategori eye pleasing. Jadi udah tinggal di post aja, warnanya udah enak di mata. Tapi kalau kebutuhannya untuk sosial media, buat konten-konten video, live streaming, mending iPhone 11 aja karena ya itu tadi, platform iOS masih lebih unggul ketimbang Android kalau dalam hal sosial media. Ya intinya lu pakai iPhone, lu mau live IG segala macam itu no problem dan hasilnya juga jernih. Next pertanyaan dari Muhammad Fikri Al-Farabi 10. Masih bingung nih mau ambil yang resmi 64GB apa Inter 128GB. Kalau Inter takut keblok, kalau resmi takut nggak muat penyimpanannya. Saran gue mending ambil yang 64GB resmi aja sih, dan lu harus langganan iCloud Plus yang 50GB minimal ya. Untuk biaya per bulannya itu nggak mahal kok, cuman 15.000 aja. Daripada lu mesti beli iPhone X Inter yang ujung-ujungnya cuman jadi wifi only aja. Seriusan deh, lu udah keluarin budget di atas 5 juta untuk beli sebuah smartphone yang mana itu seharusnya bisa dipakai untuk nelpon, untuk internetan. Tapi smartphone itu nggak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Jadi menurut gua untuk sekarang beli HP X Inter itu udah nggak worth it sama sekali. Kecuali lu udah dibayarkan pajaknya ya, itu baru aman. Lanjut pertanyaan dari Winardi Pratma 5614. Masih 4G ngaruh nggak ya? Kan sekarang udah 5G. Oke, menurut gue pribadi untuk sekarang sih masih belum pengaruh banget karena emang untuk jaringan 5G itu masih langka gitu, belum merata di seluruh Indonesia. Mungkin nanti di tahun 2025 baru mulai cukup merata sih, dan itu juga nggak tahu ya, mungkin loh ya. Jadi ya sekarang lu nggak perlu mikirin jaringan 5G karena emang banyak dari kita juga belum bisa nyoba gitu jaringan 5G. So kesimpulannya untuk sekarang jaringan 4G masih worth it kok, dan lu nggak perlu khawatir untuk jaringan 5G. Pakai aja jaringan 4G masih cukup kenceng kok. Oke, pertanyaan terakhir dari Gadang Gracak 9208. Bang, kalau untuk jualan online, foto produk, live streaming, video konten, ada saran Android yang bagus nggak? Atau emang harus iPhone? Makasih bang.
Oke, untuk sekarang sih bisa gue bilang kalau emang lu fokus untuk buat konten video, live streaming, iPhone udah paling bener sih. Karena emang kualitasnya bagus dan semua aplikasi sosial media di iPhone bisa gue bilang optimal ketimbang Android yang tadi gue udah jelasin di awal-awal. Dan itulah kenapa banyak para konten kreator kebanyakan pakai iPhone untuk produktivitas mereka. Tapi kalau misalkan emang lu udah terbiasa dengan Android, lu bisa beli mungkin Samsung Galaxy S series sih. Itu rata-rata untuk di sosial medianya dia udah lebih optimal ketimbang Android lainnya. Itu lu bisa coba kalau emang lu udah terbiasa dengan Android. Ya palingan segitu aja pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue jawab di video kali ini. Takutnya juga kelamaan. Semoga bermanfaat buat kalian yang masih galau nih mau meminang iPhone 11 atau enggak. Kalau kalian ada yang mau bertanya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar aja ya. Nanti sebisa mungkin akan gue masukin ke list untuk video Q&A iPhone 11 di part 2-nya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video terbaru dari gua, dan jangan lupa juga mampir ke akun TikTok Sumur Gadget. Di sana gue juga banyak sharing tentang tips-tips iPhone, iPad, dan ya banyak deh. Kalian tinggal mampir aja dan jangan lupa follow. Oke, gua Tian dari Sumur Gadget, pamit.